Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Bersama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Sapaan Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas semua kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera, penyertaan, dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Saat ini, kami akan membaca firman. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah hati kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Di bawah judul perikop Simson melawan orang Filistin. Mari kita siapkan bacaan kita dan kita baca bersama-sama. Kita mulai. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikan kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin itu ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian bacaan ini yang kita mau renungkan adalah bagaimana berpikir jernih di tengah pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana terjadinya rantai amarah, rantai kekerasan. Dari satu rantai amarah ke rantai amarah berikutnya, dari satu kekerasan menuju kekerasan berikutnya. Dan itu dimulai dari sikap yang terlihat dalam bacaan kita adalah ayah mertua Simson yang menyerahkan istri Simson kepada kawan Simson, membangkitkan amarah Simson, lalu kemudian membuat Simson mengalihkan amarahnya itu dengan membakar gandum orang-orang Filistin. Dan hal ini membangkitkan kemarahan orang-orang Filistin dan mencari tahu siapa yang membakar dan mengapa Simson melakukannya, sehingga mereka mendapatkan jawaban bahwa semua terpulang pada ayah mertua Simson dan perempuan atau istri Simson. Sehingga pada akhirnya di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya."
Dan hal ini tidak berhenti sampai di situ. Rantai kekerasan ini, Simson kembali marah dan memukul dengan hebat orang-orang Filistin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi kita mau merenungkan pada pagi hari ini bagaimana berpikir jernih di tengah pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Ini tidak mudah tentunya. Seseorang yang berhadapan dengan pergumulan, ada masalah dalam hidupnya, bisa menimbulkan emosi, amarah, dan akibat emosi dan amarah itu dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal seperti yang terjadi pada ayah, mertua, dan istri daripada Simson dan juga kepada orang Filistin. Tidak mudah di tengah pergumulan dan persoalan kita diajak untuk berpikir secara jernih. Tetapi persoalannya adalah apakah mungkin kita dapat berpikir secara jernih atau tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya maka dapat dikatakan demikian. Kita dapat dimampukan berpikir secara jernih di tengah pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh kita. Bagaimana caranya? Ini dia yang harus kita renungkan bersama-sama. Bagaimana caranya supaya sekalipun di tengah masalah kita tetap berpikir jernih. Saya mau ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk melihat satu perenungan. Artinya bahwa orang itu dapat berpikir tidak jernih, itu asalnya dari mana? Dari mana sumbernya? Seseorang bisa berpikir tidak jernih dan pada akhirnya berbuat kejahatan-kejahatan lainnya, membentuk satu rantai kekerasan, satu rantai amarah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan dari mana semua itu bisa terjadi? Untuk itu saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu untuk membuka dalam Markus pasal 7. Mari kita lihat sama-sama. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, dari dalam, dari hati orang. Jadi dari hatilah sehingga orang dapat berpikiran yang tidak baik, berpikiran hal yang jahat, yang pada akhirnya dari pikiran yang jahat itu terwujudkan melalui perbuatan-perbuatan yang jahat dari hati. Oleh sebab itu penting, ini catatan yang pertama, penting untuk menjaga hati kita. Dan memang benar kalau hati tidak nyaman, hati galau, hati resah, hal itu bisa menimbulkan amarah, emosi, dan pikiran-pikiran yang tidak baik. Itu sebabnya ada satu ayat yang sangat terkenal sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudara pasti masih ingat, dalam Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan demikian, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Mengapa firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu? Karena dari hati itu terpancar kehidupan, tetapi juga akan memperlihatkan kehidupan seperti apa yang kau jalani dalam hidup ini. Oleh sebab itu sekali lagi, bagaimana supaya kita dapat berpikir jernih di tengah pergumulan dan persoalan hidup kita? Firman Tuhan katakan jaga hatimu, tenangkan hatimu, damaikan hatimu. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan amarah, dengan kegelisahan, dengan emosi. Kalau ketika satu waktu engkau berhadapan dengan pergumulan dan masalah di dalam hidupmu, duduk tenang dulu. Kasih tenang dulu hatimu. Kalau sudah tenang, baru mulai berpikir. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diputuskan? Kebanyakan orang hatinya belum tenang, sehingga mengakibatkan pikirannya tidak jernih, dan apa yang dia perbuat selanjutnya menimbulkan masalah-masalah baru. Dan
itu yang saya sebut sebagai rantai kejahatan, rantai amarah. Tidak terputus-putus hal itu. Oleh sebab itu sekali lagi penting untuk menjaga dan menenangkan hati kita. Kalau hati kita tenang, maka pikiran kita tenang, sesuatu yang baik dapat kita pikirkan. Tetapi kalau hati kita tidak tenang, maka sesuatu yang tidak baik yang akan muncul dalam pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, apapun itu masalah yang kau hadapi hari ini, apakah itu masalah dalam pekerjaanmu, apakah itu masalah dalam ekonomi rumah tanggamu, apakah itu masalah tentang kesehatanmu, apakah itu masalah hubungan antara suami dan istri, engkau dengan suamimu, engkau dengan istrimu, engkau dengan anak-anakmu, engkau dengan orang tuamu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika ada masalah, sekali lagi firman Tuhan katakan, tenangkan dan damaikan hatimu. Lalu dari situ kita dapat memiliki satu pikiran yang jernih. Itulah sebabnya firman Tuhan berkali-kali mengajarkan kepada kita, biarlah damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita? Minta kepada Tuhan, lipat tanganmu, angkat hatimu, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan tenangkan hatiku. Biarlah damai sejahtera-Mu yang memerintah atas hati dan pikiranku. Kalau damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran saudara, maka setiap perbuatan, perkataan, setiap keputusan yang saudara ambil akan mendatangkan kebaikan. Engkau tidak akan berpikiran negatif lagi dengan orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak lagi berapriori priori hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Tetapi sebaliknya, engkau akan membangun satu pikiran yang manis, yang positif dengan orang-orang di sekitarmu. Bahkan di tengah berbagai pergumulan dan persoalan, engkau dimampukan mengambil satu keputusan yang tepat berdasarkan damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran. Oh, itu dia yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika mereka menjaga hati mereka dan damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hati mereka, maka pikiran mereka pun diterangkan, dijernihkan, dimampukan untuk mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Jauh daripada amarah, jauh daripada kejahatan-kejahatan, jauh dari semua itu. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hidupmu akan membawa engkau dalam kehidupan yang penuh dengan damai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berpikirlah jernih di tengah berbagai pergumulan persoalan. Apakah itu mungkin? Mungkin. Dan itu dimulai dengan menenangkan dan mendamaikan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita aminkan firman ini dan bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Teguhkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati setiap orang yang mendengarkannya. Bagi mereka yang lemah dan sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.